Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi bersama Bu Matus. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 3. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, yaitu perkembangbiakan dengan biji dan perkembangbiakan dengan tunas. Kita juga sudah belajar tentang daur hidup semangka. Semangka termasuk salah satu contoh tanaman yang berkembang biak dengan biji. Sebelum berbuah, semangka berbunga terlebih dahulu. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang bunga. Tahukah kalian apakah bunga itu? Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Gambar di samping merupakan contoh bunga kebanggaan Indonesia. Ada bunga Rafflesia arnoldi, ada bunga anggrek, dan ada bunga melati putih. Ketiga bunga tersebut merupakan bunga kebanggaan Indonesia atau disebut juga bunga nasional Indonesia. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Misalnya bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Selain itu, ada juga bunga mawar yang lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Dan bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Nah, kalian sudah mengetahui macam-macam bunga nasional Indonesia, yaitu bunga melati putih, bunga anggrek, dan bunga Rafflesia arnoldi. Selanjutnya, mari kita belajar mengenal lebih dalam lagi bunga nasional Indonesia. Tugas kalian yang pertama adalah menggambar salah satu bunga nasional Indonesia. Boleh menggambar bunga melati, bunga anggrek, atau bunga Rafflesia arnoldi. Digambar satu bunga saja. Lalu tuliskan ciri-ciri dari bunga yang sudah kalian gambar. Contoh tugas yang pertama seperti gambar di samping ini. Bunga melati putih disebut juga dengan puspa bangsa. Ciri-cirinya, bunganya berwarna putih, memiliki aroma yang sangat semerbak.
Daunnya berwarna hijau. Bentuk daunnya ada yang berbentuk bulat dan ada juga yang agak lonjong. Biasanya digunakan dalam acara pernikahan maupun pemakaman. Anak-anak, coba kalian amati gambar di samping ini. Pada gambar tersebut ada orang yang sedang membeli bunga di toko bunga. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga dapat menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya, bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena itu, banyak orang yang memerlukan bunga. Maka, ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Anak-anak, masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal pembagian? Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar cara menyelesaikan soal menggunakan pembagian berulang. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar menyelesaikan soal menggunakan cara pembagian bersusun atau porogapit. Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal pembagian menggunakan cara pembagian bersusun atau porogapit. Anak-anak, disimak dengan baik ya penjelasan ibu. Contoh, seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 63 tangkai bunga mawar. Petani tersebut akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Berapa jumlah bunga mawar pada tiap tempat tersebut? Cara yang pertama, kita ubah dulu soal cerita ini dalam bentuk matematika. Diketahui jumlah bunga mawar yang dipanen sebanyak 63 tangkai. Lalu akan dibagi kepada 3 tempat yang sudah disediakan. Jadi bentuk matematikanya adalah 63 dibagi 3. Selanjutnya kita kerjakan 63 dibagi 3 dengan menggunakan pembagian bersusun atau porogapit. Kita buat terlebih dahulu bagan pembagian bersusun. Caranya seperti ini. 63 berada di bawah garis. Sedangkan pembaginya yaitu angka 3 kita tulis di samping garis. Untuk lebih mudah mengerjakan soal porogapit ini, kita kerjakan sambil menyanyikan lagu ya. Lagunya berisi tentang langkah-langkah menyelesaikan pembagian porogapit ini. Lagunya adalah seperti ini. Bawah garis bagi samping tulis atas. Artinya, angka yang ada di bawah garis dibagi dengan angka yang ada di samping garis, lalu hasilnya tulis di atas. Pada soal ini berarti angka yang ada di bawah garis angka berapa? 6 dan 3. Kita mulai dari angka 6 terlebih dahulu. Jadi, angka yang ada di bawah garis yaitu angka 6 dibagi dengan angka yang ada di samping garis yaitu angka 3, lalu hasilnya tulis atas.
Hasil dari 6 dibagi 3 adalah 2. Kita tulis di atas garis. Anak-anak, langkah selanjutnya adalah kita kalikan angka 2 yang ada di atas garis dengan angka 3. Coba kita kerjakan sambil menyanyikan lagu lagi ya. Atas garis kali samping tulis bawah. Jadi artinya angka yang ada di atas garis dikalikan dengan angka yang ada di samping garis ditulis di bawah. Angka 2 dikali 3 hasilnya 6. Ditulis di bawah angka 6 yang pertama tadi. Nah, selanjutnya kita kurangkan 63 dikurangi dengan angka 6. Kita nyanyikan lagu Porogapit lagi ya. Lagunya seperti ini. Buat garis lurus, lalu dikurangkan. Itulah cara pembagian. Anak-anak, jika pada pembagian bersusun, kita kurangkan dari angka yang depan. Jadi 6 dikurangi 6, hasilnya berapa? 0. Nah, lalu selanjutnya 0 ini ada di mana letaknya? Di bawah garis. Kalau di bawah garis, selanjutnya bagaimana? Bawah garis bagi samping tulis atas. Nah, tapi 0 ini kan tidak bisa dibagi dengan 3. Jadi langkah selanjutnya bagaimana? Kita turunkan angka 3 yang setelah 6 ini. Kita turunkan ke bawah tepat di samping angka 0. Nah, sekarang angka 3-nya sudah berada di bawah garis. Lalu kita lanjutkan pengerjaannya. Bawah garis bagi samping tulis atas. Artinya angka 3 kita bagi dengan angka 3, lalu hasilnya tulis di atas. Hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya angka 1 ini letaknya ada di mana anak-anak? Angka 1 ini letaknya ada di atas garis. Lalu kalau ada di atas garis bagaimana lagunya? Atas garis kali samping tulis bawah. Jadi atas garis angka 1 kalikan dengan samping garis angka 3, hasilnya 3, tulis di bawah. Langkah selanjutnya kita kurangi lagi. Lagunya seperti apa? Buat garis lurus, lalu dikurangkan. Itulah cara pembagian. Jadi kita kurangkan angka 3 dengan angka 3. Hasilnya berapa? 0. Jika sudah seperti ini, hasilnya 0 dan tidak ada lagi angka yang ada di bawah garis yang harus kita bagi, itu sudah tidak ada lagi. Jadi inilah hasil dari 63 dibagi 3. Hasilnya ada di atas garis. Berapa 63 dibagi 3 hasilnya? Hasilnya adalah 21. Anak-anak, kalian sudah mengetahui cara mengerjakan soal pembagian menggunakan cara pembagian bersusun. Selanjutnya, coba kalian kerjakan tugas yang ketiga. Selesaikanlah soal pembagian di samping ini menggunakan cara pembagian bersusun atau porogapit, sama seperti yang sudah Ibu contohkan. Dalam mengerjakan tugas yang ketiga ini, kalian video ya cara pengerjaannya supaya Ibu bisa menilai apakah kalian sudah mengikuti langkah pengerjaan yang benar atau belum. Nah, alangkah lebih baiknya ketika kalian mengerjakan sambil menyanyikan lagu Porogapit, karena dalam lagu itu sudah ada langkah-langkahnya. Jadi nanti kalian akan lebih mudah.
Anak-anak, ayo coba kita nyanyikan kembali lagu Porogapit supaya kalian bisa paham dan hafal. Lagunya judulnya adalah lagu pembagian bersusun atau Porogapit. Bawah garis bagi samping tulis atas. Atas garis kali samping tulis bawah. Buat garis lurus, lalu dikurangkan. Itulah cara pembagian. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetaplah jadi anak yang rajin dan selalu mematuhi perintah orang tua. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.